Halo teman-teman semuanya. Iya, saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya buat kita semua ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan berbicara tentang hal yang penting dalam 3 sesi ke depan. Sekarang dan 2 sesi lagi, yaitu saya mau kasih tahu perbedaannya ya. Jadi sesi pertama itu kita akan berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak-anak tidak menjadi pelaku bullying atau dia yang adalah pelaku itu bisa nggak melakukan lagi dan dia yang sebagai korban itu bisa ditolong. Jadi itu sesi pertama. Tujuannya adalah untuk teman-teman kita nih yang masih sekolah mungkin gitu ya, yang masih menghadapi pergumulan dengan teman-teman yang melakukan bullying gitu ya. Lalu sesi kedua kita akan berbicara bagaimana orang tua dalam mengatasi bullying yang terjadi di anak-anak. Dan sesi ketiga kita akan ngomongin soal perlindungan hukum bagi korban bullying. Serta juga penegakan hukum bagi pelaku. Jadi Bapak Ibu begitu penting kegiatan ini maka jangan sampai di skip ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini pagi ini kita akan berbicara tentang bullying. Yang kita mau berbicara tentang bagaimana seorang anak itu bisa menjadi anak yang tidak melakukan bullying. Atau kalaupun dia korban, dia bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, kita akan berbicara tentang bullying. Dan yang pertama kita akan berbicara tentang apa definisi dari bullying. Jadi ini dulu yang kita mau ngomongin. Bullying adalah segala bentuk penindasan ya, dan kekerasan yang dilakukan oleh sengaja ya, oleh satu atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain untuk tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi usaha yang sengaja dilakukan oleh satu atau sekelompok orang. Kalau tadi dalam drama ada 2 orang, berarti ada 2 orang, berarti satu kelompok yang dilakukan kepada kelompok yang dianggap lebih lemah. Lebih lemah itu bisa jadi tampilan fisiknya yang berbeda dari yang lain. Mungkin dia lebih susah secara ekonomi, mungkin lebih lemah karena tubuhnya lebih kecil, atau mungkin di sekolahnya dia tidak bisa dapat nilai yang bagus gitu ya. Jadi lemah itu banyak kategorinya. Tapi itu dilakukan oleh satu orang dengan sengaja atau sekelompok orang dengan sengaja terus menerus dan itu tujuannya untuk menyakiti. Maka kalau kita tangkap ini tentu akan sedikit berbeda dengan konflik di antara anak-anak. Jadi beda-beda ya teman-teman, bedain dulu nih. Enggak semua yang namanya bercandaan, kata-kataan itu berarti bullying. Enggak semua. Karena waktu kita kecil, kalau kita yang sudah dewasa ya, waktu kita kecil kita juga main dan kita berkonflik. Teman-teman juga di sekolah main dan pasti ada masalah kan dengan teman-temannya. Enggak semua itu disebut bullying. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan bermain, bercanda yang gak sengaja kita ngucapin kata-kata yang mungkin menyakitkan, itu bukan disebut bullying. Konflik itu bukan bully. Ya, jadi ketahui dulu, kita main, bergaul dengan satu dengan yang lain pasti ada konflik, pasti ada masalah. Dan itu gak selalu disebut bullying. Jadi jangan buru-buru menyebut sebagai bullying. Karena dalam permainan, hubungan sosial, konflik itu akan selalu ada. Apa bedanya dengan bullying? Perhatikan ya, beberapa hal yang kita sebut bullying. Kita lihat dulu. Pertama, perilakunya menyebabkan seorang terhina, terintimidasi, takut, dan terisolasi. Ya, kalau tadi dalam contoh drama, terhina. Dengan apa? Kata-kata yang, oh bau nih. Gitu. Jadi menghina kondisi seseorang. Jadi ada proses menghina yang dilakukan. Dan perilaku yang dilakukan itu berulang. Baik secara verbal, fisik, psikis dan menimbulkan powerless. Perilakunya berulang, saya percaya kalau dari drama tadi itu bukan pertama kali terjadinya bully. Tapi pasti sudah berkali-kali ya Vale ya. Ya ini Vale ini muridnya Gord, saudaranya Valir ya. Yang suka main Mobile Legends tahu nih. Nah itu ya, ini dia. Yang itu loh, dengan kekuatan angin. Jadi dijadikan berkali-kali teman-teman oleh orang sampai dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ingat sifatnya berulang-ulang, menimbulkan penghinaan, terisolasi, kesakitan pada korbannya.
Dan ada faktor superior dan inferior. Ada faktor orangnya merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat. Dan ada yang merasa lebih lemah, lebih rendah, di bawah gitu. Jadi ada dari yang jago ke yang lemah. Dilakukan berkali-kali, menimbulkan sakit, terluka, intimidasi. Dan perilaku ini berdampak negatif. Jadi ada dampak negatifnya. Nanti kita ngomongin dampak negatifnya. Tapi ingat, konflik dalam permainan tidak selalu disebut sebagai bullying. Sampai di sini bisa clear ya semua ya. Ingat yang disebut bullying ketika menimbulkan powerless, ada superior, ada inferior, ada intimidasi, penghinaan, menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dengan seperti itu kita ketahui bahwa ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang berat. Kenapa? Karena nanti sifat yang berulang dilakukan terus-menerus oleh orang yang lebih powerful ke yang lebih powerless, menyebabkan si orang yang dibully ini gak bisa lawan. Ketika gak bisa lawan menimbulkan efek negatif. Bapak Ibu, kita dalam undangan dapat sedikit berita dari Pak Manu gitu ya. Dari KPAI terdapat 141 laporan kekerasan, 35% diantaranya adalah bullying. It's true. Kenapa? Karena angka ini sudah tinggi. Bapak Ibu, letak di Indonesia ada di mana? Ini angka dari kumparan ya. Kita dapat data kumparan. Indonesia menduduki angka kelima tertinggi bullying di dunia. 5 tertinggi. Apalagi netizen Indonesia, aduh pedas, nanti kita belajar tuh jenis bullying. Sebelum kita ngomongin dampaknya, saya kasih tahu dulu tipe bullying itu apa. Pertama, ada yang namanya bullying fisik. Bullying fisik itu memukul, ditendang, ditampar, dicakar, didorong. Pokoknya sifatnya kekerasan fisik. Saya nggak tahu apakah pernah teman-teman di sini mengalami ini. Dipukul, ditampar, dicekik, didorong, ditendang, disakiti, dicubit. Itu bullying fisik. Dan bullying fisik ini punya bekas. Jadi bisa kelihatan gitu ya. Kadang kalau udah terlalu keras. Tapi yang kedua, ada bullying yang juga tidak kalah menyakitkan, tapi tidak berbekas di tubuh manusia, namanya bullying verbal. Bullying verbal itu menyakiti, melukai orang lain dengan kata-kata. Apa isinya? Menghina. Kayak tadi tuh, dalam contoh drama itu yang disebut dengan bullying verbal. Menggunakan kata-kata yang menghina, menyakiti orang lain, melecehkan dengan kata-kata kita. Mengancam. Lu kalau nggak gini, lu gitu ya. Jadi mengancam. Lalu kemudian ada kata-kata yang merendahkan. Oh kamu dari keluarga miskin loh, dekil, anak sopir ya, waduh sakit. Ini memang tidak membekas di tubuhnya anak-anak, di tubuh kita nih. Tapi membekas di hati dan jiwa kita. Ya, jadi itu tipe bullying yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya bullying seksual. Ini terjadi ya, kekerasan seksual terjadi. Dan pelakunya adalah kadang-kadang kebanyakan itu orang terdekat yang dikenal. Lalu kemudian ada bullying finansial, dipalak. Bagi duit. Pinjem dong hotspot lu, kalau gak dikasih marah. Kalian diomelin, dianiaya, disakitin. Pokoknya sifatnya bullying finansial. Ini juga banyak terjadi. Lalu kemudian prejudicial bullying. Bullying karena kalian berasal dari suku tertentu, kelas ekonomi tertentu. Beberapa orang pasti pernah mengalami ini. Kawan, saya kemarin nanganin anak-anak yang terkena bullying karena dia dari timur Indonesia.
Lalu dibully karena bentuk tubuhnya. Karena dia berasal dari satu suku tertentu. Karena bentuk rambutnya. Menghadapi hinaan-hinaan ini setiap hari oleh teman-temannya. Dan ini adalah prejudicial bullying yang menyakitkan. Sakitnya adalah kita tidak bisa mengubah ini. Teman-teman perhatikan dengan baik, kita tidak bisa dan tidak pernah bisa memilih dari suku mana kita berasal. Itu adalah gift, anugerah dari Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita hadir di suku tertentu dengan bentuk tubuh tertentu, warna kulit tertentu, lalu kita dihina setiap hari. Dan ini terjadi. Lalu kemudian juga ada yang namanya agresi relasional. Apa itu? Mereka disingkirkan. Anak-anak itu nggak punya teman. Jangan temenin dia. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Nih saya nggak tahu apakah di sekolah ngalamin ya. Tapi saya waktu kecil ngalamin. Ada orang yang sekelompok di geng. Di sekolah itu kan ada geng ya. Nah gengnya itu bisa musuhin kita tanpa sebab. Satu geng itu mempengaruhi seluruh kelas. Seluruh kelas itu diemin kita 1 hari. 2 hari, 3 hari, berhari-hari kita dimusuhin. Tanpa kesalahan, tanpa alasan yang jelas, cuma karena dia gak suka, kita dijauhin oleh teman-teman kita. Dan ini juga adalah sesuatu yang menyakitkan, tanpa kata, tanpa pukulan, tapi menyakitkan dan membekas. Orang-orang tiba-tiba menghindari kita tanpa sebab. Dan juga ada yang namanya sekarang, yang namanya cyberbullying. Oh zaman saya kecil gak ada. Zaman saya kecil gak ada ini, aman. Bullying itu adalah orang-orang yang kita kenal, orang yang ada fisiknya di sekitar kita, orang yang kita tidak kenal tidak bisa membuli kita. Atau minimal orang yang kita temui lah yang bisa membuli kita. Tapi orang yang kita gak pernah ketemu, itu gak ngebully kita. Tapi sekarang, siapapun dia, dimanapun dia, gak kenal sekalipun, gak tahu sekalipun, bisa membuli. Saya bahasakan sebuah contoh teman-teman. Ini contoh ya. Ini ceritanya nih. Boleh klik 1 kali lagi. Ini adalah satu komen. Ya. Satu komen-komen yang diberikan di internet nih. Pada sebuah grup band. Saya nggak putar grup bandnya. Grup bandnya ini memang agak kacau gitu. Jadi waktu main band. Suaranya nggak masuk ke musik. Musiknya kacau gitu ya. Lalu kemudian yang nyanyi mungkin adanya berbeda dengan yang main musik. Tidak enak didengar lah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Komen-komen muncul di media sosial. Apa komennya? Coba lihat ya. Komen-komen yang muncul nih. Saya coba lihat ya. Teman-teman begitu jahatnya ya. Pertama, kaset sudah beredar. Kaset dan pita dijual terpisah. Terus kedua, ada kata-kata gini. Masa gedung sebesar itu nggak ada batu? Katanya. Maksudnya apa teman-teman? Ini penghinaan yang luar biasa. Apakah di antara mereka berempat tidak ada satupun yang waras? Itu kalimatnya ya. Terus kemudian disarankan pakai headset untuk lebih jelas suara penyiksaannya. Ada lagi yang komen seperti ini. Baru kali ini saya lihat orang bernyanyi dengan taruhan nyawa. Gitar pakai kunci C, bass pakai kunci A, drum pakai kunci I. Vokalis pakai kunci R, digabung jadi cair. Suara, skill, sound system dijual terpisah. Album sudah beredar, dikabarkan pengedarnya sudah ditangkap. Teruslah bernyanyi bang, biarkan saja hinaan dan celaan yang ada. Sampai nanti akan berubah menjadi ancaman, penganiayaan dan pembunuhan. Bayangin teman-teman, ini terjadi di mana? Media sosial. Mungkin kita merasa lucu gitu ya. Tapi bayangin kalau itu adalah kita yang bernyanyi lalu semua orang menghina kita satu Indonesia. Nanti saya cerita soal seorang kawan yang mengalami ini teman-teman. Tapi begitulah kondisi di Indonesia. Netizen itu lebih garang, lebih kasar.
daripada orang di sekitar kita. Betul ya? Dan ini it's happen. Bullying terjadi bahkan pada orang, dari orang yang kita nggak pernah kenal dia. Dia nggak pernah tahu kita. Teman-teman, kawan saya itu punya anak. Anaknya nyanyi gitu. Lagi nyanyi direkam lah, divideoin sama mamanya. Diupload lah di media sosial, di Instagram. Teman-teman tahu isinya adalah bully seperti ini. Itu kan lama nyanyinya 2 menit ya. Ada yang kalimat kayak gini. Sebenarnya suaranya bagus dan permain gitarnya bagus, tapi cuma ada kesalahan di menit pertama sampai menit kedua, bayangin. Terus dia baca dan dia sakit. Teman-teman bisa bayangin itu berasal dari mana? Orang yang kita nggak pernah kenal sama sekali. Dan itu terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah apa dampak bullying? Nih teman-teman kalau lihat, dampak bullying itu ternyata bukan cuma pada orang yang jadi korban. Selama ini kita berpikir dampak bullying itu terjadi pada orang yang jadi korban. Siapa nih korban bullying? Oh ini, ya dia yang paling merasakan dampaknya. Ternyata gak begitu. Dampak bullying itu terjadi kepada pelakunya dan juga bagi orang yang menonton terjadinya bullying. Boleh klik satu kali lagi? Ini adalah dampak bullying. Pelakunya si pembuli, targetnya korban, dan orang yang menyaksikan bullying terjadi. Drama yang sangat baik ditampilkan tadi itu adalah menunjukkan dampak bullying yang kepada 3 golongan. Pelakunya itu akan mendapatkan dampak dari bullying itu. Korbannya mendapatkan dampaknya, dan orang yang tadi itu yang bilang kita rekam aja yuk gitu. Itu penonton, yang nonton itu juga akan merasakan dampaknya. Jadi begitu hebatnya bullying ini memberikan efek negatif bagi lingkungan di sekitar teman-teman. Apa dampaknya? Untuk anak yang membuli, perhatikan ya. Anak yang membuli itu akan menjadi merasa superior. Keseringan membuli dia merasa semua orang berada di bawahnya. Semua orang bisa diatur. Teman-teman, kamu yang suka membuli saya kasih tahu satu hal ya. Di atas langit masih ada planet Bekasi, teman-teman. Kita itu gak pernah jadi orang yang bisa ngatur semua orang di bawah kita. Mungkin waktu kita kecil, kita bisa melakukan itu karena badan kita paling besar. Atau kita paling punya uang. Tapi ingat kalau kamu gak berubah sekarang, suatu ketika kamu akan besar. Dan ketika kamu besar, orang di sekitar kamu yang dulu kamu bully itu bisa lebih hebat dari kamu. Dan setidaknya ketika kamu kerja, anggaplah kamu gak ketemu orang yang kamu bully. Tapi ketika kamu kerja, kamu tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kamu gak bisa jadi pemimpin di situ. Kamu akan jadi orang yang dipimpin. Dan kalau kamu gak belajar dari sekarang, kamu tidak akan pernah bisa diterima dimanapun kamu kerja. Jadi belajarlah untuk tahu bahwa superioritas yang kamu punya itu hanyalah khayalan. Karena pada dasarnya dalam kenyataannya superioritas itu gak bisa kita bawa di dunia kerja kita. Yang kedua teman-teman, anak yang suka membuli akan berperilaku abusive. Suka menyakiti orang lain. Melakukan kekerasan. Saya pertanyaannya gini, siapa orang yang senang berteman dengan orang yang seperti itu? Gak ada. Orang yang suka ngelakuin kekerasan, berkata-kata kasar, gak ada orang yang mau temenan. Tanya nih sama Kak Vale. Nyaman gak kita berteman sama orang-orang yang dari mulutnya itu selalu keluar kata-kata negatif? Enggak kan? Saya pernah punya temen yang baru masuk pintu mobil langsung cerita, gue gak suka banget loh masih ini sini. Kita kayak capek. Betul ya teman-teman ya? Kita senang berteman dengan orang-orang yang happy, yang menghargai orang lain, yang selalu melihat kebaikan orang lain. Karena dari pertemanan itu akan mendatangkan vibe positif, perilaku positif, pemikiran yang positif. Betul? Yang ketiga, orang yang suka membuli itu cenderung melakukan kriminalitas. Hasil riset
60% anak laki-laki yang membuli temannya di SD dan SMP pernah dinyatakan bersalah paling tidak sekali atas suatu tindakan kriminal di usia 24 tahun. Kalau kita sering membuli, maka kecenderungan melakukan tindakan kriminal itu besar. Dan kalau kita sudah punya catatan kriminal, akan sangat susah kesempatan datang ke kita. Makanya kalau kita ngelamar kerja ada surat keterangan cakap kelakuan atau keterangan kelakuan baik. Catatan kriminal kita harus bersih. Mengajukan beasiswa juga harus bersih catatan kriminalnya. Mau dapat bantuan juga harus bersih. Ada begitu banyak kesempatan yang gak bisa kamu dapat ketika kamu sudah melakukan tindakan kriminal. Dan yang paling mengerikan adalah takut gagal. Karena sudah biasa membuli, menguasai orang lain, maka dia tidak bisa berdamai dengan kegagalannya. Waktu saya kecil, mama saya pernah mengikutkan saya lomba-lomba. Simple. Lombanya adalah lomba-lomba mewarnai gambar. Lalu kemudian saya tanya kepada mama saya yang kita datang dari keluarga yang sangat miskin sekali. Sangat miskin. Saya tinggalnya itu satu kamar, ngontrak satu kamar, tidur bareng papa mama saya di situ. Saya, papa saya, mama saya sama kakak saya itu di satu kamar yang sama. Karena miskin. Lalu kemudian saya tanya kepada mama saya, kenapa saya harus ikut lomba? Padahal krayon yang dikasih juga yang harganya murah, yang kalau diwarnain gak keluar warna. Lalu mama saya bilang gini, mama tidak mengajarkan kamu lagi jadi pemenang sekarang. Tapi mama lagi mengajarkan kamu jadi orang yang bisa mengalami kekalahan. Kenapa? Teman-teman, semua orang bisa berhasil, siap berhasil, siap. Apakah semua orang berani gagal? Belum tentu. Apakah kalau orang gagal berani berdamai dengan kegagalannya? Belum tentu. Itulah kenapa pembuli ini kadang-kadang gak bisa. Pembuli ini adalah orang yang berasal dari orang yang rapuh jiwanya. Dia akan menguasai orang lain dengan apa yang dia punya, kekuatan yang dia punya. Tapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat takut gagal, sangat rapuh, sangat tidak punya kekuatan diri. Ketika dia tidak punya kendali lagi atas orang lain, hidupnya kacau. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Orang yang sehat secara psikis adalah orang yang ketika berhasil, dia tidak sombong dengan keberhasilannya, betul ya? Ketika dia gagal, dia tidak hancur dan dia bisa bangkit. Kan gitu logikanya. Tapi orang-orang yang pembuli akan tumbuh menjadi orang yang takut pada kegagalan, takut dianggap remeh orang lain, takut dianggap rendah. Karena kenapa? Dia sudah terbiasa superior dan merendahkan orang. Padahal dalam hidup ini, pernah nggak sehebat-hebatnya orang direndahkan orang lain? Pernah. Pernah nggak sehebat-hebatnya orang dia bisa jatuh dan dia bisa gagal? Pernah. Bisa bangkit nggak? Nah, pertanyaannya balik ke kita. Punya nggak kita kemampuan buat itu? Ya. Yang berikutnya adalah anak-anak yang menyaksikan bullying. Yang tadi nih, yang duduk di sini nih, yang nonton. Pertama, mereka merasa tidak aman berada di lingkungan tempat terjadinya bullying. Kalau di sekolah, mereka nggak aman di sekolah. Kalau bullying terjadi di masyarakat, mereka merasa nggak aman di situ. Kenapa? Karena mereka ngerasa ada racun, ada toksik yang terjadi di situ. Lalu mereka mengalami berbagai masalah mental seperti depresi dan kegelisahan. Karena mereka, meskipun mereka bukan korban ya, tapi mereka takut mereka akan jadi korban. Teman-teman pernah gak sih ketemu sama orang yang suka cari masalah terus kita bilang, ya saya gak mau masalah deh sama orang itu gitu. Kita harus tegur orang itu tapi kita takut karena kita takut kita yang dibully. Itulah. Padahal dalam dunia ini harusnya tidak perlu ada yang kita takutkan. Kalau memang salah kita harus menegur. Tapi kenapa kita takut? Karena kita melihat dia melakukan bully ke orang lain. Lingkungan menjadi tidak aman buat orang yang menyaksikan bullying. Inilah kenapa harus ada edukasi tentang ini supaya ini ditangani. Supaya anak kita main dengan happy, anak kita sekolah dengan happy, guru-guru ngajar juga dengan happy. Anak gak merasa terancam, padahal terjadinya di sekolah. Bapak Ibu, saya tidak mau memprejudis sekolah ya. Ini perhatikan nih. Kalau kita bilang bullying kok terjadi di sekolah, kok di sekolah ada bullying, di sini pasti banyak guru yang hadir. Kok di sekolah ada bullying? Saya mau kasih tahu satu hal. Ini jangan berpikir bahwa sekolah allow atau mengizinkan itu ya. Enggak.
Karena gini loh, bullying itu kan bisa terjadi dalam hubungan sosial. Tangkap dulu nih, hubungan sosial. Kan gak mungkin dong seorang sendirian gak berteman dengan siapapun terus dia membuli. Pertanyaannya dia membuli siapa? Kan aneh kan? Jadi bullying itu kan terjadi dalam hubungan sosial. Entah dalam lingkungan kelompok manapun. Sekolah itu lingkungan sosial. Ada kelompok di sana. Memang di sekolah orang belajar. Memang di sekolah orang menuntut ilmu. Tapi di sekolah orang juga bersosial. Betul? Di sekolah orang main, di sekolah orang bercanda, di sekolah orang belajar memahami lingkungan sosialnya, berkonflik, berdamai, memimpin, memanajemen, disitulah lingkungan sosial terjadi. Maka kalau terjadi bullying di sekolah, itu bukan salah sekolahnya sebenarnya. Tapi memang itu adalah ada sebuah kelompok sosial yang terjadi dan makanya bisa terjadi bullying. Tapi perhatikan tidak ada satu sekolah pun yang mengizinkan terjadinya bullying, betul ya? Tidak ada. Tapi kenapa bisa terjadi di sekolah? Ya karena di sekolah ada kelompok sosial. Bisa tangkap ya teman-teman? Jadi bukan salah sekolah sekarang. Tapi pertanyaannya kalau terjadi di sekolah, tindakan sekolah setelah terjadinya itu atau tindakan sekolah dalam rangka pencegahan itu yang harusnya kita lihat. Itulah kenapa ada begitu banyak guru-guru yang datang di dalam seminar bullying untuk ikut dalam program pencegahan dan untuk ikut menanggulangi permasalahan ini. Jadi bukan sekolahnya, tapi memang kelompok sosial itu akan selalu ada orang yang merasa dirinya superior. Akan selalu ada demikian. Baik bullying yang kelihatan maupun bullying yang tidak kelihatan. Teman-teman yang kerja di kantor juga gitu. Kita yang udah dewasa juga pasti ada bullying kan di kantor. Tapi sifatnya nggak kayak yang tadi tuh ngelabrak, bau nih, nggak kayak gitu. Di kantor kayak gimana bullying? Kita nggak suka sama satu orang yang suka bikin masalah. Satu kelompok sudah tahu. Jadi ketika orang itu lewat, mereka cuma kayak saling lihat-lihatan ke temennya juga ketawa. Itu kan terselubung, tapi sebenarnya terjadi. Dan salah satu orang yang dibully itu tahu kalau dia sedang diomongin tapi nggak terlihat. Itu namanya pasif agresif, melawan tanpa kelihatan. Dan itu terjadi. Di kelompok sosial manapun akan ada, tapi ada yang terlihat jelas, ada yang di belakang. Bisa tangkap ya teman-teman ya. Jadi bukan sekolah mengizinkan itu. Lalu bagaimana dengan anak yang menjadi korban bullying? Tentu dampak yang paling utama yaitu di kesehatan mental, depresi, kecemasan, melukai diri sendiri, harga dirinya jatuh, keinginan bunuh diri. Ini saya lihat hasil riset ya, Bapak Ibu boleh lihat nih, klik satu kali lagi. Lihat yang warna merah itu adalah yang dibully, yang warna pink itu tidak dibully. Jadi yang warna merah sticknya itu adalah yang dibully. Ya, yang warna pink yang tidak dibully. Coba lihat, dalam hal depresi kuat, yang dibully lebih besar. Dalam hal depresi sedang, yang dibully lebih banyak. Dalam hal kesedihan, yang dibully lebih besar. Dalam hal kegelisahan, yang dibully lebih banyak. Sakit kepala, sakit perut, tegang otot, masalah tidur, sariawan, bibir pecah-pecah gitu ya, enggak ya. Yang dibully lebih banyak. Bapak Ibu lihat kalau dari hasil statistik saja kita bisa lihat bahwa korban ini mengalami masalah yang sangat besar. Kita breakdown satu-satu. Pertama kecemasan. Kenapa kecemasan? Orang yang dibully akan merasa seperti berjalan di atas telur. Bapak Ibu tahu? Kita balik ke teman kita yang tadi yang dikata-katain di sini. Saya nggak tahu siapa namanya. Tapi dalam drama itu sudah ada ya anak yang dikata-katain wibu itu. Itu pasti setiap hari dia berasa seperti berjalan di atas telur. Kenapa? Takut salah sedikit dia dibully. Jadi hidupnya merasa nggak aman. Karena dia takut ketika dia salah. Dia ketemu sama pembuli, dia akan dilecehkan. Bapak Ibu jangan pikir gini, ya kan gak dipukul, cuma dikatain doang. Gak nyampe mukul loh, gitu ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pukulan itu membekas di tubuh orang. Biru,
memar, berdarah. 5-6 hari sembuh. Tapi luka batin karena perkataan dan perilaku orang itu 40 tahun belum tentu sembuh. Manusia lebih banyak merekod hal negatif ketimbang hal positif dalam hidupnya. Dipatuk ular sekali tidak lupa 40 tahun. Saya pernah dibully waktu kecil oleh seorang anak. Karena waktu itu saya gendut banget kayak Tinatun waktu saya kecil. Waktu Tinatun masih kecil tahu ya bolo-bolo. Itu kayak gitu persis. Lalu saya sering didorong. Sering dijahatin. Perhatikan teman-teman. Waktu itu saya kelas 1 tapi langsung kelas 2 SD karena saya dibully waktu itu. Jadi saya bilang saya gak mau sekolah lagi kecuali saya langsung naik kelas 2 SD. Karena di kelas 2 SD itu ada teman saya, teman main di rumah. Jadi saya bisa satu kelas dengan dia. Dan zaman dulu masih bisa, langsung lompat. Teman-teman, apa yang terjadi waktu itu? Saya didorong, disakiti, dimaki-maki, dikatain. Dan dengar dengan baik, sampai detik ini udah puluhan tahun terjadi. Saya masih ingat wajahnya. Saya masih ingat bekas luka di kepalanya. Saya masih ingat namanya orang itu. Dan saya masih ingat bentuk rambutnya sampai detik ini. Kenapa? Manusia itu gampang merekod hal negatif ketimbang hal positif. Tapi berapa kali kita ditolong orang, kita lupa kan? Makanya kadang ada kalimat gini, udah berkali-kali gue berbuat baik, sekalinya gue salah, dia udah lupa kebaikan gue. Itulah manusia. Merekod hal negatif lebih banyak ketimbang hal yang positif Bapak Ibu. Itulah kenapa saya mau ingatkan sekali lagi, bully yang memang tidak pukul, memang tidak mendorong, memang tidak mencekik. Tapi ingat, perilaku, kata-kata yang keluar itu melukai bertahun-tahun. Itulah kenapa kecemasan itu bisa terjadi bagi anak-anak korban bully. Saya tanya sama korban bully gitu, apa yang paling kamu takutkan? Kalau kamu dibully itu apa yang paling kamu takutkan? Oh ternyata bukan secara fisik justru. Dia takut kalimat yang keluar dari korban bullying ketika saya bina dia bilang gini, saya takut dengan kata-kata yang keluar dari mulut si pembuli. Wow. Kata-kata itu melukai, kata-kata itu menyakiti. Dan merendahkan. Jadi hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah akibat dari bullying, orang cenderung menjadi orang yang menyakiti dirinya sendiri. Self harm, ini salah satu riset saya di tahun 2021. Saya meneliti soal perilaku menyakiti diri sendiri dan saya tanya, kenapa kamu menyakiti diri sendiri dalam riset dalam jurnal saya? Dan saya menemukan gini nih, prinsipnya gini. Korban bullying, ya ini ya salah satu narasumber saya. Korban bullying, dia itu tidak bisa melawan. Karena si pembulinya lebih kuat dari dia. Perhatikan ya, dia gak bisa melawan. Dan satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang kalau dia sakiti, tapi gak lawan dia balik. Dan yang bisa dia sakiti, itu cuma dirinya sendiri. Makanya ketika dia disakiti, dia juga menyakiti dirinya sendiri untuk menutupi luka batin yang dialami. Dia mau melawan gak bisa, dan satu-satunya pribadi yang bisa disakiti adalah dirinya sendiri. Jadi melukai diri sendiri adalah bentuk mekanisme pertahanan diri untuk dia merasa lega. Wow, ngeri banget lah Bapak Ibu. Yang ketiga, rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. Kenapa? Dikata-katain tiap hari, rendah. Nih simpel banget, kawan saya S3. Pinter, lulusan universitas terkenal, pembicara di mana-mana. Lalu kemudian dia menikah dengan suami yang kerjaannya membuli istrinya mulu. Jadi ada model suami yang kayak gitu, ada. Jadi bullying juga terjadi di rumah tangga. Setiap hari suaminya ngata-ngatain dia, dasar bodoh kamu, dasar tua, dasar jelek. Perhatikan, kawan saya ini bukan orang yang jelek. Dia orang yang keren, pinter, bagus. Banyak orang yang mau menikah dengan dia, banyak orang yang suka sama dia. Tapi bertahun-tahun seperti itu kan, lama-lama dia jadi rendah diri. Dia jadi gak berani ngomong di depan. Dia jadi perawatan sana sini.
Bahkan ada kecenderungan pengen operasi karena dia selalu dikatain jelek oleh suaminya. Perkataan yang diucapkan berkali-kali itu akan membuat orang merasa dirinya seperti itu. Satu kali dikatain mungkin dia masih bisa menguasai dirinya. Tapi setiap hari dikatain dasar jelek, dasar dekil, dasar gak laku kamu, dasar apa. Lama-lama itu akan membentuk pola pikirnya. Dan Bapak Ibu sekali lagi saya kasih tahu, ingatkan, manusia itu cenderung menangkap hal yang negatif. Dan itu tersimpan dalam pola pikirnya. Maka menjadi orang yang rendah diri. Lalu kemudian dia juga menjadi orang yang terisolasi, merasa terisolasi dalam pergaulannya. Kenapa? Karena orang gak mau berteman. Apalagi kalau modelnya isolasi sosial. Waduh, gak ada yang mau berteman dengan saya tidak layak, saya tidak sekeren mereka. Wow. Atau paranoid, kalaupun ada orang datang dalam hidupnya dia akan merasa, apakah mereka akan bully saya lagi ya? Apakah mereka akan nyakitin saya lagi ya? Dan ini terjadi. Lalu kemudian juga penurunan prestasi. Oh, kan belajar itu kan, prestasi itu kan tergantung pada kecerdasan. Kok bisa menurunkan prestasi? Kan gini loh, prestasi belajar itu kan karena orang cerdas. Ingat loh, IQ berpengaruh pada prestasi belajar. Orang yang pinter pasti berhasil. Bapak Ibu, teman-teman, dengar dengan baik ya. Sepinter-pinternya kita, kalau batin kita kacau, sepinter-pinternya kita, kalau batin kita kacau, kita tidak bisa mengerjakan kepintaran kita. Sepinter-pinternya murid kita kalau batinnya kacau, kenapa batinnya kacau? Karena dia dibully, dia takut, dia cemas, dia depresi, dia tidak akan pernah bisa mengerjakan kepintarannya. Sepintar-pintarnya kamu, kalau kamu batinnya kacau teman-teman, kamu tidak bisa mengerjakan kecerdasan kamu. Jadi memang bullying akan sangat berpengaruh pada penurunan prestasi. Bahkan juga memungkinkan si korban menjadi pelaku. Korban nih, bisa jadi pelaku nggak? Bisa. Dia anak SMP, dibully sama anak SMA. Dia membuli anak SD. Kenapa? Ngebales nggak bisa. Tapi ada yang lebih rendah, yang lebih lemah, yang bisa saya bully. Bisa nggak? Bisa. Anak SD yang korban bully tadi menjadi pembuli anak TK. Begitu seterusnya. Bapak Ibu, teman-teman, kalau kamu korban bullying, teman-teman ya yang korban bullying ya, jangan jadi pelaku. Jangan jadi serupa dengan orang yang kamu gak suka. Jangan pernah membuat masakan yang kamu gak mau makan. Jangan menjadi seperti orang yang kamu benci perilakunya. Bukan orangnya ya, yang kamu benci perilakunya. Jangan jadi seperti itu. Lalu kedelapan, ada yang berpikir untuk bunuh diri. Hasil riset Mensos menunjukkan bunuh diri anak Indonesia 40% disebabkan karena bullying. Jadi anak Indonesia yang mencoba bunuh diri, itu kan penyebabnya banyak, 40% penyebabnya karena dibully. Bahaya sekali. Lalu bagaimana penanganannya? Kita akan ngomongin panjang di sini ya. Kepada pelaku bullying, saya nggak tahu apakah teman-teman ada, tapi saya mau bacakan sesuatu yang penting buat kamu. Pertama, orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Dengar pelaku bullying. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan menyakiti orang lain. Yang kedua, dengar dengan baik, hidup ini terus berputar. Apa pernah kamu berpikir bahwa penyelamat kamu justru mereka yang dulu pernah kamu bully? Dan umumnya ini terjadi. Bos di tempat kerja kita, orang yang pernah kita bully. Malu jadinya saya, iya makanya jangan jadi pembuli. Dunia terus berputar. Kita gak selalu hebat, gak selalu kaya, gak selalu di posisi tinggi. Penindasan adalah hal yang mengerikan. Itu melekat. Dan itu meracunimu. Ingat, penindasan itu bukan keren. Orang gak suka lihat kamu begitu. Kalau kamu menindas orang, gak ada satupun yang mengacungkan jempol buat kita. Itu adalah tindakan yang mengerikan dan itu buruk.
Yang keempat, penindasan terjadi karena orang lemah perlu menopang egonya. Kamu melakukan tindakan penindasan, sadar gak kalau sebenarnya itu bentuk kelemahan kamu. Orang yang kuat egonya tidak akan membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi stop, jangan tunjukkan kelemahanmu di situ. Yang berikutnya, jangan pernah mengolok-olok sesuatu yang seorang tidak bisa ubah dalam dirinya. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Ada yang gak bisa diubah apa? Warna kulit, orang gak bisa ubah. Bentuk wajah, orang gak ubah. Gak bisa ubah. Itu adalah gift dari Tuhan. Meskipun banyak yang operasi, tapi pada dasarnya orang tidak bisa mengubah itu. Suku, orang tidak bisa ubah. Jenis kelamin juga orang tidak bisa ubah. Jadi memang itu adalah gift pemberian dari Tuhan. Jangan hina sukunya. Jangan hina rasnya. Jangan hina warna kulitnya. Mereka tidak bisa mengubah itu dan belum tentu kita lebih baik dari mereka. Jadi jangan lakukan ini. Dengar para teman-teman yang melakukan pembulian. Lalu kemudian penindasan tidak pernah menyenangkan. Itu tindakan kejam dan mengerikan. Tidak ada seorang pun yang pantas diintimidasi. Tidak ada satu orang pun yang pantas dijadikan korban. Tidak ada satu orang pun yang pantas disakiti. Dan kita tidak akan pernah mencapai tempat tertinggi dengan mendorong orang jatuh. Seorang penindas menyembunyikan ketakutan di belakang dirinya. Saya mau kasih tahu satu hal teman-teman. Lihat bedanya ya. Kita ini nilainya 7 semuanya. 7 ya. Anggap kita nilainya 7 semua. Semua ini 7. Bagaimana kalau kita pengen lebih dari orang lain? Supaya saya lebih dari semua teman-teman yang nilainya 7 di sini. Bagaimana supaya saya lebih? Maka saya harus bersekolah, upgrade diri, belajar lebih giat supaya saya nilainya 9. Kan gitu. Kalau saya 9 berarti saya lebih dari teman-teman yang lain. Tapi lihat pembuli. Ini pembuli nih ya. Kalau kita semua nilainya 7, kita 7 nih. Bagaimana supaya saya lebih dari kalian yang nilainya 7, saya jelek-jelekin kalian, saya bully kalian, saya rendahkan kalian, supaya kalian semua nilainya jadi 3. Itu pola pikir dari si pembuli. Bayangin, kehebatan apa yang dimiliki kalau dia tinggi dengan cara merendahkan orang lain. Kehebatan apa yang dia miliki kalau dia tinggi dengan cara menjelekkan orang. Kehebatan apa yang dimiliki kalau dia menjadi besar dengan cara mengkecilkan orang lain. Apakah itu logikanya kita sebagai manusia yang punya potensi harus berkembang? Maka kalau kita masih melakukan pembulian saat ini, pelaku dengar dengan baik. Kalau kamu mau lebih hebat dari temanmu, belajarlah lebih giat. Upgrade dirimu sebaik mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Karena pembuli kebanyakan masih anak-anak, maka ini butuh bantuan orang lain ya. Yaitu apa? Memahami bahaya perilaku bullying. Saya nggak yakin kalau di seminar mereka akan bisa menangkap seluruhnya, tapi setiap guru, orang tua atau siapapun bisa memanggil mereka lalu berbicara secara pribadi tentang bahayanya kalau mereka terus melakukan bullying. Satu orang parent yang saya lihat di media sosial, anaknya ngatain orang, membuli orang yang rambutnya botak karena kanker. Lalu tahu apa yang dilakukan orang tuanya? Dia cukur kepala anaknya. Jadi botak juga. Karena dia membuli orang yang kanker. Saya nggak bilang orang tua harus seperti itu, tapi perhatikan. Lalu kemudian ditanya kenapa orang tuanya melakukan itu. Dia bilang gini, lebih baik saya tegas sekarang ketimbang saya menangisi kegagalan anak saya di masa yang akan datang. Kenapa? Karena bullying itu berbahaya bagi orang yang dibully, bagi orang yang nonton, tapi juga bagi si pelaku ketika tidak ditertibkan. Bapak Ibu, dengar dengan baik, kita tidak bisa meremehkan bahaya dari seorang pelaku bullying. Maka itu harus dikasih tahu ke mereka. Yang kedua, mereka harus tahu, kita juga harus tahu, dan anak harus tahu apa alasan dia melakukan bullying. Itu harus tahu. Sekarang gini nih, kita benci sama pelaku bullying ya. Sama perilaku bukan pelaku ya. Kita benci sama perilaku bullying, betul ya. Tapi saya pernah nanganin satu anak, ketika ditanya, kamu kenapa membuli orang? Lalu dia cerita, di rumahnya, kalau dia salah ngomong sedikit, papanya pukul mulutnya.
mamanya suruh dia berdiri nggak dapat makan. Kalau dia gagal sedikit nilainya jelek sedikit nggak sesuai dengan target, dia dihukum. Bisa lawan mamanya? Tidak bisa. Hampir gila, hampir stres. Bagaimana cara dia mempertahankan diri? Dengan cara menyiksa orang lain yang dia bisa siksa. Nah kalau model kayak gini, kita mau nasehatin dia, nggak akan kelar. Kenapa? Karena butuh memanggil orang tuanya. Ingat, bullyingnya dia bukan berasal dari memang dia mau menyakiti orang. Tapi bullying dia berasal dari traumanya pada sakit yang dia rasakan. Lalu dia menjadi seorang pembuli. Ini sangat berbeda dengan orang yang memang motivasinya ingin menjadi pembuli, ingin superior. Dengan orang yang menjadi korban, lalu melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Tentu kita harus cari penyebabnya. Karena penyebab yang tepat, yang kita temukan, dapat memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan dengan tepat. Lalu yang ketiga, teman-teman, cari solusi permasalahan yang bisa memicu perilaku bullying. Biasanya sekolah ini membuat kelompok-kelompok atau membuat teman-teman yang bisa mengawasi satu dengan yang lain dan berdiri untuk para pembuli. Saya nggak tahu bagaimana ending dari cerita tadi ya Kak Vale ya. Tapi kalau ada seorang kawan yang merekam perilaku bullying yang dilakukan oleh temannya sendiri, itu adalah tindakan yang cukup tepat sebagai bukti bahwa ini bullying itu terjadi. Untuk dijadikan laporan. Kita semua harus berdiri membela si korban dan mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama. Maka ketika kita tahu alasannya, kita bisa menetapkan apa yang harus dilakukan. Dan seorang pembuli harus berani minta maaf. Teman-teman yang melakukan bullying, kalau kamu bertobat hari ini ya, gak lakukan lagi. Ingat, berkata maaf itu bukan berarti kamu rendah. Kamu menjadi orang yang kuat, yang berani mengakui kesalahanmu dan tidak mengulang lagi. Jadi ajarkan anak untuk meminta maaf. Karena setidaknya gini loh, memang korban itu gak gampang untuk pulih karena udah terluka hatinya. Tapi setidaknya permohonan maaf itu mengobati perasaan terluka dari korban. Jadi buat saya pelaku itu harus dibawa dan diajarkan untuk meminta maaf pada korban. Kadang-kadang yang gengsi ini orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak, dan kadang-kadang orang tuanya nggak percaya kalau anaknya pembuli. Jadi bagaimana mengajarkan anaknya minta maaf kalau dia juga tidak yakin anaknya salah. Itulah kenapa sekolah butuh CCTV. Lingkungan butuh itu untuk membuktikan supaya kita semua bisa melihat dan bisa mengontrol dengan baik. Lalu kemudian juga berani pada konsekuensi yang diterapkan. Meaningful. Kalau kamu udah jadi pelaku, kamu mau berubah, bukan cuma minta maaf loh. Kamu juga harus berani menerima konsekuensinya. Bagaimana dengan korban? Ketika korban mengalami bullying, pasti kita tanya kenapa kamu dibully. Dan kita mulai mengevaluasi diri lah teman-teman. Kenapa kita dibully ya? Evaluasi diri. Kalau nggak ada kesalahan sama sekali, kita dibully cuma karena mata kita sipit, kulit kita hitam, rambut kita keriting, dan kita nggak pernah meminta itu adalah pemberian. Atau kita dibully cuma karena keadaan ekonomi kita, yang orang tua kita sudah kerja pagi-pagi, pulang malam, tapi memang penghasilannya tidak tinggi. Maka sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita. Lalu kemudian kita harus berani dan tumbuhkan rasa percaya diri. Teman-teman gini ya, ada orang yang mengajarkan gini, kalau dibully udahlah ampunin gitu ya. Udahlah gak usah didengerin gitu. Nih saya mau kasih tahu, ada masanya kita gak mendengarkan si pembuli, ada masanya kita mengabaikan. Untuk orang-orang yang kalau dikatain dia udah gak sakit hati lagi. Kalau dikatain dia udah gak sakit hati lagi, abaikan. Tapi kalau masih terluka, nggak bisa diabaikan. Ini harus diselesaikan. Kalau ada pembuli melakukan bully kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah berdiri tegak dan melawan terjadinya bullying itu. Bukan kita membiarkan.
Melawan itu bukan berarti kalau dia pukul kita balas pukul. Tapi setidaknya kita berdiri dan mengatakan saya gak suka kamu pukul ya, saya aduin kamu. Jangan diem. Teman-teman kalau kamu dibully jangan diam please. Kamu lapor ke guru atau kamu marah-marah aja sama orang yang membuli kamu. Oh, ada orang tua bilang ini, saya selalu mengajarkan anak saya punya belas kasihan sama orang lain. Ramah tamah, gak kasar sama orang. Bagus. Sekarang saya tanya kepada ibu. Bu, kalau suatu ketika anak ibu membuli orang. Ibu marahin gak anak ibu? Oh saya marahin. Bagus. Kalau anak ibu membuli orang, ibu marahin. Bagus. Lalu kenapa kalau anak ibu yang dibully, anak itu gak boleh marah kepada pembuli? Kan sama-sama orang. Membiarkan pembuli tanpa melakukan perlawanan teman-teman, itu sama dengan mengizinkan seseorang terus berbuat jahat kepada kita. Dengar dengan baik ya, tidak harus pukulan kita balas pukulan, tapi berdiam diri doang, tanpa melakukan perlawanan, apalagi kita nunduk, kita takut, kita merasa gak punya harga diri. Teman-teman kita seperti mengizinkan orang terus melakukan perilaku bullying ke kita. Stand up for your life. Berdiri, katakan saya gak suka dibully, saya akan adukan kamu. Jadi untuk mengatasi bullying bukan kita terserahlah, ya udahlah saya ampunilah, enggak gitu. Kita memang akan mengampuni. Tapi kita harus berdiri menegakkan kebenaran. Sekarang saya mau kasih tahu begini teman-teman. Lihat ya. Ini duit berapa nih? 50.000. Kalau uang ini dilecekin, harganya berapa? Masih sama. Kalau uang ini diinjak, berapa harganya? Masih sama. Oh lecek nih, 48.000 kali ya? Enggak, berapa ini? Ada yang mau? Nih, yang baju biru depan. Nih, ambil sini. Mau dia? Nih. Berubah gak harganya? Sama aja. Iya benar, gak diambil lagi, kau ambil lah buatmu. Bapak Ibu, diri kita seperti itu. Orang mau katain kita jelek, bodoh, atau apapun, itu gak akan menurunkan harga kita. Kita tetap berharga, kita tetap kuat, selama kita tidak mengizinkan bullying itu terjadi dalam hidup kita. Perhatikan anak-anak, tidak ada satupun orang yang boleh menindasmu, siapapun dia. Perhatikan korban-korban, tidak ada satupun orang yang berhak untuk mengataimu setiap hari, siapapun dia. Kamu harus berdiri, melawan. Kalau kamu gak sanggup sendiri, laporkan ke orang tua kamu, laporkan ke guru kamu, dan guru-guru juga jangan anggap ini masalah sepele. Ingat, luka dari verbal itu menyakitkan bertahun-tahun. Jangan pernah izinkan bullying terjadi dalam hidup kita. Berdiri untuk mereka. Oh kita harus mengampuni, betul. Perhatikan, sebisa mungkin kita tetap berbuat baik, itu poin saya. Tapi ingat, melawan adalah hak kita. Tapi harus tetap berbuat baik. Oh dia tendang saya gak pernah ngajarin kalau kamu ditendang, kamu tendang balik. Enggak, kalau kamu ditendang, kamu kasih tahu bahwa saya gak suka ditendang ya. Saya akan laporkan kamu. Ngomel-ngomel aja, marah-marah aja ke mereka. Jangan kamu kalah, jangan kamu takut. Kamu harus kuat. Pembuli itu hanya bisa membuli orang yang bisa dibuli sama dia. Lindungi dengan rekan yang baik. Teman-teman yang melihat kejadian pembulian, jangan diam aja. Kalau ada teman kamu dibully, kamu jangan diam. Saya takut ada prososial yang terjadi yang hilang di antara kita. Ini saya cerita ya. Orang tinggal di apartemen Bapak Ibu. Itu gak kenal depannya. Gak kenal samping kiri kanannya. Dia gak kenal sama sekali. Saya juga gak kenal di unit saya itu siapa, saya gak kenal. Dan untuk masuk ke apartemen itu ada tab kartu. Hanya orang yang penghuni yang bisa naik ke lantai tempat dia tinggal. Suatu ketika di apartemen, di bagian unit saya, di lantai saya itu ada orang yang dipukulin. Suaranya kedengeran sampai depan. Nangis, teriak-teriak minta tolong. Dan gak ada satupun orang
yang nolongin. Meskipun saya tahu semua ada di ruang, ada begitu banyak orang di lantai itu. Lalu kemudian kenapa? Karena mereka bilang saya gak mau ikut campur urusan orang lain. Tapi perhatikan ya, orang yang introvert itu bukan orang yang tidak mau menolong orang lain. Orang yang tidak mau ikut campur urusan orang lain bukan berarti dia tidak menolong orang lain. Perhatikan dengan baik. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya datang ke unitnya, saya ketok pintunya. Bok, 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 saya ketok kenceng. Saya tidak minta dia buka pintu. Saya cuma mau ngasih tahu kepada pelaku bullying yang saat itu terjadi di rumah itu adalah ada loh orang yang tahu kejadian ini. Kalau kamu gak stop, kita bisa laporkan. Lalu kemudian saya turun ke security, saya laporkan di atas ini, di unit sekian-sekian, itu ada yang berantem. Tolong tangani Pak. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik teman-teman, perhatikan dengan baik. Kalau ada orang yang dibully, kamu gak boleh diam. Kita harus tolong mereka. Mungkin kita nggak ribut di situ, tapi kita manggil guru kita manggil orang dewasa yang kita kenal, kita minta tolong dengan siapapun yang kita anggap bisa nolong kita. Atau tadi tuh kita rekam kejadian itu untuk jadi bukti. Jadi jangan diam aja. Ketika ada yang dibully, urusan kita menolong dia. Saya takut generasi di bawah ini karena udah saking cueknya, udah gak peduli. Orang digebukin di sampingnya ya udahlah, orang dipukul ya udahlah itu bukan urusan gua. No, teman-teman jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya prososial. Kita harus menolong. Ya, janji ya kalau ada orang kita lihat orang yang dibully, yang harus kalian lakukan adalah panggil guru, panggil orang dewasa, panggil polisi atau siapapun yang ada di sekitar kamu untuk menolong. Stand up. Berdiri untuk mereka yang dibully. Jadi jangan diam. Lalu kemudian teman-teman, abaikan. Laporkan, abaikan. Abaikan untuk apa? Nih sekali lagi ya, saya ingat gini. Supaya teman-teman ingat nih ya. Jadi jangan sampai salah nih. Kak, tadi kan ada yang dilaporkan, ada yang diabaikan. Ini maksudnya yang mana? Nih dengar ya. Kalau kita udah cukup kuat, orang mau katain kita jelek, orang mau katain kita bodoh kayak, orang mau katain kita miskin, kita kayaknya gak ngaruh. Kan ada orang-orang yang udah kuat nih mentalnya. Ketika itu terjadi, abaikan. Tapi jangan nunduk. Kalau dia katain kamu dengan kata-kata, kamu miskin, kita angkat wajah kita dan kita senyum. Lalu kita pergi. Itu tanda bahwa kita memang miskin. Tapi bukan berarti kita lebih rendah dari kamu. Ingat 50.000 diinjak, dilipat, dilempar, dia tetap 50.000. Kita ini mau lahir dalam keadaan miskin, susah, berat, orang tua kita mungkin bercerai, hidup mereka bermusuhan terus, bukan berarti kita rendah. Ingat ini teman-teman. Dan satu lagi yang saya mau kasih tahu ya. Batu ada beratnya. Pasir ada beratnya. Jadi batu itu punya berat ya. Pasir itu punya berat. Kalau ditenggelamkan di air, batu dan pasir sama-sama tenggelam. Tapi lebih berat dari batu dan pasir adalah orang yang sakit hati pada orang bodoh. Kita ini memang orang yang terluka, disakiti oleh pembuli. Tapi kalian yang jadi korban, perhatikan. Jangan pernah sakit hati ke pembuli kita. Kita harus lawan, laporkan. Tapi jangan menyimpan sakit hati. Yang lebih berat dari semua adalah kita sakit hati pada orang bodoh. Perhatikan teman-teman dengan baik nih. Ular yang berbisa tidak akan keracunan dengan bisanya sendiri. Ular yang berbisa hanya akan meracuni orang lain. Tidak ada ular yang berbisa ketika dia gigit, ini ular nih, wah ada bisanya. Terus dia gigit nih lidahnya, teret gitu. Waduh mati dah gua, kena bisa gua mati gua. Enggak ada. Ular itu hanya bisa membunuh orang lain. Bisa membunuh orang lain. Pembuli ketika setelah dia membuli kamu, perhatikan ya teman-teman yang lagi hancur hatinya. Pembuli ketika dia bully kamu, bahkan dia pun gak tahu kalau dia salah. Makanya itu disebut orang bodoh. Bahkan dia pun gak ngerasa dia melukai kamu.
Dia tidak teracuni oleh bisanya sendiri. Dia adalah orang yang toksik, orang yang beracun. Dan orang yang beracun tidak teracuni oleh bisanya sendiri. Yang teracuni itu siapa? Kita. Kalau kamu saat ini sedih, kamu hancur nilainya, kamu terluka oleh orang yang membuli kamu. Saya mau ingatkan satu hal hari ini teman-teman. Jangan pernah hancur oleh orang yang bahkan dia tidak tahu apa yang dilakukan itu salah. Pembuli itu hanya akan menginginkan kehancuran kamu. Dan ketika kamu hancur, kamu memenuhi keinginannya teman-teman. Jangan pernah hancur. Ingat, sesakit apapun yang kamu rasakan, harga kamu tidak menjadi turun. Dilecekin, dibuang, diinjak, kamu tetap berharga. Jangan pernah kamu terluka, sakit hati, hancur hidupnya karena perbuatan dari orang yang bahkan dia sendiri lupa sudah membuli kamu. Ya. Kamu berdiri, kamu laporkan, kamu lawan, tapi lukanya kamu abaikan. Ingat, kamu jangan menjadi hancur, jangan menjadi seperti yang dia katakan. Oh dasar kamu orang miskin kamu. Teman-teman saya kasih tahu satu hal ya. Saya SMA itu harus kerja nyuci mobil. Pulang kerja, pulang sekolah. Karena mama saya gak punya duit buat biayain. Saya harus kerja cuci mobil setiap kali saya pulang sekolah. Hidup memang berjuang. Orang katain miskin, ya memang miskin makanya saya kerja. Oh kamu dari keluarga gak berpendidikan, ya memang tidak berpendidikan makanya saya sekolah. Jadikan kata-kata mereka sebagai motivasi untuk kamu lebih baik. Jangan sampai kamu hancur. Kamu dikatain, oh dasar gendut. Tulus juga waktu itu dia dikatain gajah. Dan dia jadi penyanyi terbaik pria di Indonesia. Jadikan perkataan mereka sebagai motivasi untuk kita jadi lebih baik. Jangan hancur. Karena ingat, ular yang berbisa hanya akan meracuni orang lain. Kamu sakit hati pada orang yang bahkan dia gak ngerasa dia nyakitin kamu. Bahkan dia happy melakukan itu. Kamu seperti memuaskan egonya. Jangan sakit hati teman-teman. Jangan hancur karena itu. Kalau ada yang katain kamu jelek, katain kamu bodoh, jangan takut. Karena kualitas hidup seseorang bukan ditentukan oleh tampilan fisiknya aja. Saya pernah bilang ke mama saya, "Ma, kenapa aku paling jelek di antara kakak-kakakku?" Lalu mama saya bilang gini, "Neng, yang membuat orang bertahan dalam pekerjaan itu bukan face-nya. Tapi yang membuat orang bertahan apa? Attitude, kecerdasan, kerendahan hati, loyalitas, pengetahuan, wawasan. Dan itu belum tentu orang bisa dapat. Orang bisa terima kamu kerja karena kamu cakep, iya. Tapi belum tentu kamu bisa bertahan di situ. Jadi teman-teman jangan lemah. Kamu yang terluka saat ini, siapapun yang ngatain kamu, saya mau kasih tahu dia gak berhak untuk melukai kamu sekarang. Siapapun yang melukai kamu saat ini, dia gak berhak untuk hancurin kamu. Kamu berharga. Gak ada satupun yang merendahkan kamu cuma karena dia gak suka sama kamu. Ya. Jadi ingat ini ya, jangan hancur. Dan yang terakhir teman-teman, untuk kita semua adalah edukasi anak tentang bullying. Ini penting. Ya, ini. Pelaku, penonton, korban, ini penting diedukasi. Ingat pelaku. Ketika kamu membuli orang, kamu akan menghancurkan masa depan kamu sendiri dengan menjadi orang yang bahkan mungkin tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk memotivasi diri kamu sendiri. Kamu butuh validasi orang, kamu butuh penghargaan dari orang lain, kamu butuh pujian dari orang lain, kamu butuh kekuasaan dari orang lain. Pelaku perhatikan dengan baik, kalau kamu gak berhenti, suatu saat ketika kamu sendiri, kamu benar-benar hancur. Karena hidupmu bergantung bagaimana kamu menguasai orang. Dan korban ingat dengan baik, meskipun mereka merendahkan kamu,
mengatai kamu, menghina kamu, menghancurkan kamu. Kasih tahu pada diri kamu sendiri, setiap bangun tidur, setiap pagi, katakan perkataan afirmasi, saya kuat, saya hebat, saya berharga, saya tidak akan hancur. Hancurkan saya tidak akan hancur. Tidak ada satupun yang berhak untuk menghancurkan saya. Kamu kuat, kamu hebat. Laporkan ke orang tua kamu, bicara ke guru kamu, bicara ke pembina kamu dimanapun. Mungkin kamu nyimpen selama ini kamu gak berani cerita. Ngomong dengan mereka. Karena ada orang-orang yang bisa punya kekuatan mengabaikan. Tapi ada orang-orang juga yang gak punya kekuatan mengabaikan. Kalau Anda dikatain jelek oleh orang dan Anda ngerasa gak ngaruh sama sekali, berarti Anda punya kekuatan mengabaikan. Abaikan. Tapi kalau gak punya, kalau Anda nyimpen dan Anda sakit, bicarakan dengan orang lain. Dan orang tua, nanti akan dilanjutkan oleh pembicara kedua ya mengenai hal ini. Orang tua, guru dan sebagainya, ketika mendengar ini, jangan pernah remehkan aduan dari anak kita. Jangan pernah. Mereka adalah orang yang terluka, mereka orang yang dihina, mereka orang yang direndahkan, mereka orang yang disakiti, kita tolong mereka. Jangan rendahkan. Dan yang terakhir, untuk penonton yang melihat ini, jangan pernah izinkan bullying terjadi. Berdiri tegak, bela temanmu, laporkan, ambil barang bukti, selesaikan permasalahan ini, katakan kepada temanmu kamu kuat, tolong temanmu kalau mereka susah. Kita tidak boleh membiarkan bullying terjadi. Ya. Akhir kata saya mau pantun. Bangun tidur, kau terus mandi. Iya. Yeah. Udah cakep. Bangun tidur, kau terus mandi. Habis itu jalan-jalan sama si Lili. Be a buddy, not a bully. Boleh kasih tepuk tangannya meriah untuk Ibu Roderani. Baik, Bapak Ibu kita akan masuk di dalam sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang hadir. Di sini ada Dewan Guru juga yang hadir. Saya mendapatkan beberapa nilai yang luar biasa hari ini Bu Roderani, terima kasih. Bahwa nilai harga diri kita itu tidak ditentukan dengan orang lain. Benar ya Bu ya? Dan stand against buat bullying, jadi berani untuk berdiri untuk melawan bullying. Dan tentunya jadikan perkataan orang yang mungkin menghina untuk membangun diri sendiri. Benar, memang pada dasarnya seperti yang kita dengarkan tadi pemaparan Ibu sungguh sangat lengkap sekali ya Ibu ya. Memang permasalahan bullying ini adalah permasalahan yang terjadi di era belakangan ini dan cukup mempengaruhi kehidupan khususnya generasi Z dan generasi Alpha di lingkungan belakangan ini Bu ya. Nah mungkin ada pertanyaan yang simpel dari saya Bu, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa memang kegiatan perbuatan bullying ini terjadi karena adanya interaksi sosial yang pastinya terjadi bukan hanya di dunia pendidikan saja, benar ya Bu ya. Tetapi juga pasti terjadi di gereja, di sekolah, di tempat ibadah, di lingkungan-lingkungan yang lain Bapak Ibu, lingkungan yang lain Ibu. Dan pertanyaan saya dalam melakukan interaksi ini, apa sih yang sebenarnya membedakan kita ketika bercanda sama teman, gitu ya. Ini bercanda biasa, bukan bermaksud bullying. Karena terkadang bercandaan kita karena terjadinya degradasi moral belakangan ini yang mungkin kita nonton di media sosial, mungkin kita juga bermain game online gitu ya. Banyak sekali perkataan-perkataan yang mungkin terkesan ya itu biasa aja. Gitu kalau anak-anak muda bilang ya be aja, elunya aja terlalu sensitif kali, baper aja elunya gitu kan. Nah ternyata ketika kita bercanda kita nggak sadar bahwa ternyata bercandaan kita ini menjadi bully bagi seseorang. Nah Bu, bisa gak sih kasih perbedaan sebenarnya ketika berinteraksi, bercanda gitu ya, dengan bully ini sendiri gitu Bu? Ya, jadi tadi saya sudah kasih kriteria soal bullying ya, yang sifatnya itu terjadi dari orang yang powerful ke powerless gitu ya. Jadi ada superior, ada inferior di dalamnya dan terjadi berlangsung berkali-kali gitu ya. Terus ada penghinaan, intimidasi, ancaman di dalamnya. Tapi mungkin perlu dipahami gini ya, supaya nanti kita nggak cepet-cepet baper nih. Makanya tadi saya bilang konflik itu bukan selalu berarti bully. Dan sebenarnya ketika kita di dalam lingkup sosial, sebenarnya semua akan berakar pada yang namanya kedekatan. Itu dulu. Saya selalu membiasakan kepada diri saya maupun anak-anak yang saya didik bahwa
ketika kita bercanda pada orang yang tidak terlalu kita kenal, ya jadi kita nggak terlalu dekat gitu ya. Ini kita perlu hati-hati karena kita tidak pernah tahu kekuatan manusia dan perspektif manusia tentang candaan itu akan sangat berbeda-beda. Jadi hati-hati dengan ini. Maka itu tergantung pada kedekatan. Lalu kalau ketika kita dekat, kan kita tahu sebenarnya karakter orang itu. Karena kita punya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu berarti kita bisa mengenal orang itu, memahami emosinya gitu ya. Jadi sehingga ada perkataan kayak, kalau bercanda sama si A kita bebas, ngomong apa aja dia mah gak bakal marah. Kalau sama si B hati-hati, itu adalah bagian dari kecerdasan emosional. Dan kedekatan itu membuat kita paham apa yang perlu bisa kita bicarakan dan apa yang tidak kepada orang lain. Jadi memang berhati-hati itu harus harus kita miliki gitu ya dalam berbicara kepada orang. Tapi ini kan sebagai orang yang melontarkan jokes gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana di satu sisi sebagai orang yang menerima jokes dari orang, kita juga harus bisa memahami bahwa mungkin orang itu tidak tahu bahwa ini adalah isu sensitif buat kita. Okay. Gitu ya. Misalnya nih, dia dikatain jelek buat dia gak ada masalah, tapi kalau dikatain udah tua gini lu belum nikah, mungkin itu sensitif buat dia, gitu kan. Yeah, nah kita juga harus memahami bahwa, jangan buru-buru menyebut ini sebagai bullying, tapi kita memahami bahwa dia tidak kenal saya gitu. Jadi sehingga kita menganggap ini sebagai konflik yang akhirnya tidak terlalu jauh kita membawanya gitu ya. Nah tapi memang gitu, kalau saya selalu mengajarkan bahwa kedekatan itu sangat penting untuk kita mengukur apakah ini akan melukai seseorang atau tidak gitu. Dan ini dimiliki harus oleh semua orang ketika dia harus melemparkan jokes atau dia bercanda gitu ya. Dia harus memikirkan tentang unsur kedekatan itu. Gitu. Oke, jadi itu yang membedakan agar kita tidak menjadi pelaku butuh yang namanya kedekatan dalam berinteraksi sosial tentunya. Iya, kalau nggak dekat berarti harus dijaga, jangan sampai. Perkataannya harus dijaga baik-baik ya bagi teman-teman yang hadir. Mungkin itu adalah salah satu pagar yang harus kita miliki juga untuk ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh angkat tangan, nanti ada tim yang akan memberikan mic. Ada di belakang sebelah sana tim panitia boleh? Boleh di belakang, ada yang bertanya angkat tangan, Ibu tetap angkat tangan? Ya tetap angkat tangan, ada di belakang biar panitia bisa melihatnya. Boleh bangkit berdiri Ibu mungkin? Ya boleh menyebutkan nama dan boleh silahkan memberikan pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bersifat bebas ya Bapak Ibu Saudara. Silahkan bertanya seputar dengan bullying ini tentunya Bapak Ibu. Nama saya Yena dari Marunda. Dulu anak saya waktu SMK pernah dibully. Saya nggak pernah percaya omongan dia. Karena yang saya kenal temennya baik-baik ya Bu. Sekarang dia sudah lulus SMK. Kata dia gini, Mama aku bisa gila kalau nggak keluar dari sekolahan ini. Karena memang anaknya baperan juga sih. Saya ngerasa anak saya tuh baper. Jadi setelah kasus itu dia sempat di sekolahan pun agak mau bunuh diri gitu. Saya dipanggil sama guru BP. Nah, kejadian udah lama sih, sekarang anaknya udah umur 23 tahun. Terus ya udah saya keluarin dia, saya pindahin sekolah. Setelah itu saya pikir pindah sekolah aja aman-aman aja. Memang aman sih pergaulannya, memang enggak terlalu itulah sekolahannya. Terus saya sekolahin paket. Kata papanya kita nggak bisa sekolahin kayak gitu karena dia nggak bisa bersosialisasi, kata papanya. Udah kita sekolahin paket aja, ya udah kita sekolahin paket. Udah lulus. Nah tapi sampai sekarang masih membekas di hati dia. Katanya gini, aku masih ingat-ingat yang dulu aku pernah dicuekin. Dulu teman yang akrab gitu sama dia, jadi dia dicuekin. Jadi dia tuh baper, merasa diri dia terasingkan gitu bagi dia. Terus kata dia gini, sampai sekarang luka dia masih sakit. Dan di rumah pun papanya pun agak nggak akrab gitu sama dia. Akrabnya sama saya lah sebagai ibunya. Terus menjadi, halo, yang jadi pertanyaan saya Bu, dia nih, Ibu kan pernah tadi bilang paranoid, ya kan? Dia tuh dua nih, paranoid sama bersosialisasi itu udah ditutup hati dia sampai sekarang.
Itu dia nggak ada teman sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan sama anak saya saat ini, Bu? Cuma itu aja, Bu, saya bilang. Terima kasih. Ya, pertama kita sebagai orang tua harus memahami bahwa setiap anak itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi itu dulu ya, kekuatan yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh ya. Ada satu anak yang kabur dari rumah karena papanya bentak dia waktu dia pulang malam gitu ya. Dia pulang ke rumah lalu kemudian papanya bentak dia, "Masuk kamu," gitu, di depan teman-temannya. Dan dia terluka banget. Kemudian dia kabur ke rumah temannya. Tapi di rumah temannya ketawa-ketawa karena dia bilang gini, "Ya bapak lu cuma bentak doang, lu udah nangis aja kabur aja lu. Nih lu gak tahu nih bapak gue tiap hari mukulin, kalau ngomong kasar banget gue dikata-katain pakai bahasa yang gak usah saya sebut di sini lah ya. Kata-katanya kasar banget, gue mah gak apa-apa, itu mah bentak doang mah gak seberapa gitu ya." Sebenarnya kita gak bisa membandingkan itu. Karena pertama orang datang dengan kepribadiannya masing-masing. Gak semua orang cukup kuat untuk mendapatkan perilaku buruk dari orang lain. Yang kedua, kalau dari kasus tadi, papanya biasa kasar sama dia. Jadi buat dia ya biasa kalau dia dengar kata-kata kasar. Tapi kasus yang pertama, papanya itu selalu baik sama dia dan gak pernah kasar. Jadi sekalinya dia dikasarin dia terluka. Nah ada begitu banyak faktor yang membuat kita bisa mengatakan anak ini cukup kuat dan tidak gitu ya. Jadi yang mempengaruhinya banyak. Nah terus yang kedua, kita juga gak pernah tahu hal apa yang benar-benar terjadi di sekolahnya. Karena kita bisa merasa teman-temannya baik gitu ya. Tapi kan kita gak pernah tahu daily-nya seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi tentu ini, pemahaman ini membuat kita bisa mengerti kenapa dia melakukan itu. Dan kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Tanpa masuk dengan berusaha memahami kondisi anak, akan sangat susah kita menjembatani pola pikir kita dengan anak kita. Kita begitu kuat, kita begitu tangguh, tapi ingat kita bukan anak kita bukan kita. Meskipun dia lahir dari rahim kita, dibesarkan dengan cara kita mendidik, tapi sekali lagi manusia itu punya independensinya masing-masing. Kita gak bisa menyatakan bahwa kekuatan yang kita punya harusnya dimiliki juga oleh anak kita. Jadi it's very different, Bu. Nah dengan demikian kita bisa pahami bahwa mungkin untuk kali ini dia sangat berat buat dia. Nah modal inilah yang sebenarnya menjadi jembatan untuk kita datang ke dia. Biasanya beberapa kasus ada yang orang tuanya melakukan pendekatan pada dari sekian banyak orang yang melakukan kekerasan atau melakukan bullying kepada dia, pastikan ada teman-teman yang baik, yang akrab. Nah biasanya beberapa orang tua melakukan pendekatan ke teman-teman yang akrab untuk mengembalikan minimal sedikit kepercayaan kembali kepada anak ini. Jadi alasan dia gak mau bersosial kan adalah traumanya pada kejadian masa lalu. Beberapa teori psikologi juga mungkin nanti pembicara kedua akan lebih jauh ya. Salah satu pemulihan dari trauma adalah justru membawa hal baik yang sama. Jadi kalau dalam hal ini pergaulannya dia trauma pada pergaulan yang buruk tapi dibawa sekarang kepada pergaulan yang baik. Dan dalam rangka memulihkan trauma itu, Bu. Jadi memang mencarikan kawan-kawan yang bisa menerima dia, melakukan pendekatan dengan orang-orang yang dekat dengan dia, ini menjadi hal yang penting untuk mengembalikan ini. Terus kemudian ketidakmampuan sosialnya ini juga harus didalami. Apakah ini mengganggu fungsinya sebagai manusia? Gitu. Kalau sangat mengganggu, contoh ya, karena dia tidak bisa bersosial, lalu akhirnya dia nggak kerja, dia nggak mau kerja gitu ya, dia nggak mau ngapa-ngapain, lalu dia cuma mengurung diri di kamar. Itu kan sudah masuknya bukan ke masalah lagi tapi ke gangguan. Nah ini harusnya sampai ke ahli, jadi bisa datang ke ahli untuk berkonsultasi. Ya, pembicara kita yang kedua adalah psikolog klinis yang tentu punya banyak pengalaman soal bagaimana memberikan konseling kepada anak-anak yang punya permasalahan tersebut. Nah jadi kita juga bisa datangi ahli ketika kita tahu bahwa orang ini, anak ini mengalami gangguan dalam fungsinya sehari-hari di masyarakat. Tapi kalau tidak mengalami gangguan, maksudnya dia memang mengurangi bergaul dengan orang lain,
tapi memang akhirnya ketidakmampuannya untuk bersosial dengan banyak orang, maka tadi saya bilang bisa di-training dengan memberikan pengalaman baru pada dalam pergaulan yang sehat. Beberapa kawan membawa anaknya ke gereja misalnya. Kalau di sini misalnya ke teman-teman persekutuan di masjid gitu ya, yang sebenarnya mereka ada anak-anak baik yang bisa welcome dengan beberapa kawan yang datang, kawan baru. Nah itu juga bisa diperkenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang membawa pengalaman baik kepadanya untuk memulihkan pengalaman buruk yang terjadi di masa lampau. Jadi itu bisa dilakukan Bu, kalau belum sampai ke gangguan ya, kalau cuma masalah. Tapi kalau sampai mengganggu fungsinya, ini memang harus dikonsultasikan ke ahli psikologi untuk bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Karena yang namanya case pasti kita harus tahu faktor, kondisi, dan dampak yang terjadi pada anak tersebut gitu. Dalam seminar jawabannya akan lebih kepada jawaban-jawaban yang bersifat umum yang membantu Ibu. Tapi dengan datang ke ahli itu akan mendapatkan jawaban yang lebih mumpuni kalau sampai terjadi gangguan ya Bu ya. Nah ini kan saya nggak tahu apakah hanya permasalahan aja, masalah gitu ya. Tapi misalnya contoh dia nggak terlalu suka bergaul sama orang tapi dia tetap bisa kerja, dia tetap bisa ya kalau ada yang ngajak ngobrol ya dia tetap bisa ngobrol dengan baik gitu ya. Cuma untuk mencari teman baru kayaknya agak males gitu. Nah ini kan nggak terlalu bermasalah. Jadi cuma belum disebut gangguan. Nah dalam hal ini bisa dipertemukan dengan lingkungan sosial yang tepat yang bisa membantu. Tapi kalau sudah sampai gangguan, sampai kayak tadi tuh mengurung diri di kamar, takut ketemu orang baru, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini memang harus dibawa ke ahlinya. Kayak gitu kira-kira. Baik, jadi perlu diperkenalkan pada komunitas yang baru atau mungkin berbau dalam hal agama juga boleh, komunitas yang ada di agama masing-masing ya tentunya ya. Juga bisa membantu untuk meningkatkan mungkin kepercayaan diri atau mengatasi trauma yang dialami oleh anak tersebut ya Ibu. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu dari SDN Duri Pulo 10, SDN Duri Pulo 10. Pertanyaannya, apa hukuman yang paling berat untuk pelaku bullying menurut Ibu pribadi? Hukuman yang paling berat. Ini kalau ngomongin, sesi ngomongin 3, hukum ya, iya sesi 3 ini. Ngomongin hukum sesi 3 ya. Tapi memang lepas dari soal hukum ya, hukuman yang disebut hukum dalam maknanya sebenarnya. Social punishment itu sebenarnya sangat menyakitkan. Jadi social punishment. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar kasus ada seorang anak melakukan bully kepada, mohon maaf, kepada waria yang memberikan makanan tapi isinya sampah waktu COVID, masih ingat kan? Ya itu ya. Yang dia minta maaf tapi bohong gitu. Tahu kan ya, pasti Bapak Ibu tahu kejadian ini. Dan dia mengalami social punishment yang cukup banyak di situ sampai memang dia dapat prosedur hukum terjadi pada dia, tapi social punishment itu sangat berat, membuat dia tidak bisa diterima di masyarakat sekitarnya, dan akhirnya dia juga dihindari oleh orang-orang di lingkungannya. Teman-teman perhatikan dengan baik ya, generasi Z dan generasi Alpha, generasi kalian tuh gak suka sama orang yang ngebully, beneran. Kalau kalian lihat ya dulu, generasi dulu tuh masih suka banget ngelihat tampilan wajah, kondisi ekonomi gitu. Tapi generasi di bawah ini sebenarnya dari riset-riset yang saya lakukan itu nggak suka dengan diskriminasi berdasarkan ciri kondisi, sosial ekonomi, ciri fisik, segala macam. Ingat Kode Blue waktu dia dikatain, mohon maaf, diketawain soal tampilannya, berapa banyak orang yang speak up dan mereka nggak terima orang dihina cuma karena tampilan fisiknya. Ini juga ada di media sosial gitu. Jadi masyarakat tuh sebenarnya udah aware, mereka nggak suka dengan pembuli. Dan pembuli itu pasti akan mendapatkan social punishment ketika perilaku bulinya itu diketahui oleh banyak orang. Dan ini lebih menyakitkan dari cuma sekedar hukum gitu ya. Di Indonesia yang akan kita bahas di sesi 3 gitu. Tapi social punishment itu sangat menyakitkan. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, orang akan melihat kamu sebagai pembuli dan mereka gak suka sama sikap kamu gitu. Oke, jadi lebih ke lepas dari hukum yang berlaku di negara kita, social punishment juga menjadi sebuah hukum yang menyakitkan untuk pembuli itu juga tentunya ya Bu ya. Baik Bu, ada lagi pertanyaan Bu, bagaimana membedakan suatu kalimat termasuk bentuk bully atau masukan? Misalnya ada ucapan, ih burik banget, dandan dong biar cantik misalnya. Orang yang mengatakan hal itu biasa aja anggap itu sebagai masukan supaya orang yang dikomentarinya lebih baik.
Tapi mungkin saja kalimat itu sebenarnya menyakiti bagi orang yang dikomentari. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ih, burik banget, dangdan dong biar cantik, itu bully lah. Iya, kan maksudnya gini loh. Kalau ketika kita mau beri masukan, ingat masukan itu selalu punya yang namanya tujuan. Iya dong? Iya, betul. Kalau masukan itu pasti ada tujuan lah. Kalau cuma untuk, sekarang kita fokusnya pada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya dia dandan kan? Iya. Nah, kalau tujuan itu bisa tercapai tanpa ada kata ih burik banget. Kenapa? Nggak langsung aja Nggak ngomong. langsung ke tujuan gitu loh. Jadi memang kalimat dari sebuah masukan itu selalu Pak, diawali dari pertama pujian. Iya. Ya, yang kedua baru maksud dan tujuan masukan tersebut. Sehingga ketika orang diberikan masukan, dia merasa bahwa masukan itu bukan penghinaan tapi perkataan yang tujuannya memperbaiki kondisi. Gitu. Jadi misalnya gini, kamu tuh cantik loh gitu ya. Banyak loh orang yang pengen banget punya rambut curly kayak kamu gitu. Tapi ini kayaknya lebih bagus kalau dikasih hairspray deh. Jadi gak terlalu berantakan. Biar rapi gitu, ceritanya gitu ya. Tapi ada kata pujian di dalamnya. Jadi memang beberapa HRD di kantor gitu ya. Itu setiap kali dia panggil karyawan untuk memberikan teguran pasti diawali dengan itu. Diawali dengan pujian dulu. Kalimat pujian Iya, dulu kamu bagus baru loh maksud kerja keras. tujuannya. Nah, karena itu bisa lebih diterima. Karena dia diawali dengan kata-kata afirmasi pada dirinya. Lalu kemudian oke, untuk achievement kamu biar tambah bagus. Maka saya kasih tahu koreksinya sedikit ya tentang ini gitu. Itu lebih baik gitu. Jadi ingat kalau tujuannya pasukan itu pasti punya tujuan. Tujuan itu jangan diembeli dengan kata-kata hinaan. Ini sangat penting. Iya, jadi buat orang tua juga, mungkin buat para guru juga. Kalau dunia pengajar gitu, saya juga ngajar, biasanya ada guru-guru yang mungkin tidak sengaja. Ini jadi perlu kalimat yang lebih tepat sebenarnya untuk menggiring mereka supaya tidak menyakiti perasaan mereka juga ya tentunya Bu ya. Iya. Sebenarnya gini ya, kenapa kita harus hati-hati? Tadi balik lagi, kita nggak pernah bisa tahu isi hati seseorang. Jadi lebih baik mencegah daripada kita terlanjur melukai. Iya. Sebenarnya karena kepala rambut bisa sama hitam, tapi hati orang siapa yang tahu kan itu ya. Betul. Jadi artinya kadang apa yang kita maksudkan itu belum tentu dimaksudkan sama oleh orang lain. Jadi kalau ada hal yang sifatnya sensitif ya harus diatasi dengan cara yang lebih baik gitu. Sehingga area afirmasi positif. Better than punishment misalnya, kayak gitu. Baik, oke. Baik, dengan demikian inilah pertanyaan terakhir Q&A kita. Untuk pertanyaan berikut nanti akan dijawab di Q&A berikutnya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Roder ini. Saya persilakan Saudari Valeri.